Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma ma ba'd. Kaifa halukum ayuhat talamid wa talabah al-kiram waffaqana Allah wa iyyakum jami'an. Qad bayanna fi darsil madi anna al-mu'ahadah ma'al yahud hunaka al-quyud allati labudda man 'asha fil madinah an yutabbiq wa an yaqtadi bima kutiba fi al-ahd. Mahma kana imma minal muslimin wa imma minal kafirin ay minal yahud. وكذلك نقطة مهمة التي كتب في المعاهدة مع اليهود هو إذا هناك الاختلافات أو استجار بين اليهود والمسلمين فمرده إلى الله سبحانه وتعالى. فالحكم الإسلام يعني يقام في المدينة في المدينة. والآن سنواصل درسنا من قصة Bani Nadir. Baik, kenapa kita belajar dan tujuannya apa ya? Seperti yang kita ketahui dan kita sering jelaskan, pertama bahwasanya kita belajar kisah Bani Nadir ini pertama memang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui mufradat yang gharibah, yang asing. Dan tujuan yang kedua kita mengetahui kisah yang benar seperti apa yang terjadi ketika di awal-awal tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah kita mengambil faidah atau pelajaran dari kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Nah, baik, itu tujuan pembelajaran kita. Semoga teman-teman bisa selain mengetahui kisah yang benar seperti apa, juga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Ba'da ijla'i al-yahud Bani Qainuqa min al-Madinah fa kharaja ila Syam. Nuwasil fi qissati Bani Nadir. Qissatu Bani Nadir. Man hum Bani Nadir? Bani Nadir huwa qabilatun minal qabail min qabail al-yahud. Qabilah min qabail al-yahud alladhi 'ashu fil Madinah. Rasalat Quraisy al-Yahuda. Rasalat fa'alat fa'ala yufa'ilu. Kalau kalian paham, kalau kalian masih ingat ya, kan wazan sarf itu fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun. Nah, itu thulathi mujarrad. Nah, kalau thulathi mazidnya ada fa'ala yufa'ilu. Kalau fa'ala yufa'ilu musyarakah, saling berkirim surat. Maka di sini rasalat Quraisy al-Yahuda. Berarti maknanya apa? Orang-orang Quraisy berkirim surat kepada orang-orang Yahudi. Siapa? Bani Nadir. Wahadadat hum bil harbi illam yuqatilu Muhammada. Dan mengancam kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang Quraisy akan memerangi Bani Nadir jika Bani Nadir tidak memerangi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha kitabuhumul yahud ay falamma wasalatir risalah min Quraisy ila Yahud ajma'at Banu Nadir ay ijtama'a wa ta'amara ba'dhum ba'daman Banu Nadir alal ghadr ay alal ma'rakah wa alal qital fa arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhruj ilaina fi 30 min ashabika ay amara Bani Nadir yakni an yakhruju ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadir. Falamma ja'u qariban minal makan ay indama ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi yakni yakadu an yasil ila makani al-makan al-qarib yakni fi Bani Nadir. Hampir sampai. Iqtarahu an yakhruja fi thalathatin min ashabihi. Iqtarahu iqtirah usul ya. Mengusulkan agar 3 orang dari 30 tersebut keluar. Wa yakhruju ilaihi thalathatun min ulama'ihim wa qad akhfa haula'il yahud as-silah. Kemudian keluarlah 3 orang tersebut dan orang-orang Yahudi menyembunyikan apa? As-silah, senjata. Lil fatki bir Rasulillah, untuk memerangi dan menebas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin imra'atan minhum akhbarat ibni akhiha. Lakin imra'atan minal yahud arafat wa akhbara bima nawa al-yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi fatki atau fi qatli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarat hadhihi imra'atun ila akhihi alladhi huwa ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asra'at hadhihi as-sahabah. Fa asra wa akhbara al-khabar alladhi akhbarat imra'atun ilaihi. Faraja'a ar-rasul hinama sami'a wa 'arafa al-khabar raja' wa la yuwasil ila makan Bani Nadir. Fala makan al-ghad. Ba'da ruju'i Nabi sallallahu alaihi wasallam طبعا بعد معرفة مكر اليهود رجع ثم ذهب مرة ثانية ليحاصر بني نضير. Mengepung, hasar yuhasiru, mengepung. Wa qatalahum, dan memeranginya. Hatta nazalu 'alal jala wa 'ala anna lahum ma aqalatil ibil illa al-halaqah. Sama nasibnya seperti Bani Qainuqa. Sampai dikepung, orang Yahudi menyerah, dan kemudian apa? Dan kemudian mereka dipaksa untuk keluar dan tidak boleh membawa kecuali harta yang mereka miliki yang bisa dinaikkan ke onta mereka. Dan senjata nggak boleh. Fa'anzalallah subhanahu wa ta'ala suratul Hasyr. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Hasyr yang menceritakan tentang pengusiran mereka. Fa'ajlahum, dan mereka dipaksa untuk keluar. Fakharaju ila Khaybar wa minhum man sara ila Syam. Ada yang perginya ke Khaybar dan ada yang ke Syam. Ini sebab yang pertama. Karena apa? Karena mereka dapat surat dari orang-orang Quraisy untuk melakukan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun makar mereka telah diketahui dan dibocorkan.
Sebab yang kedua, pengusiran mereka, sebabnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke mereka, yasta'inu bihim fidiyatil qatlain alladzina qatalahum Amr ibn Umayyah. Amr ibn Umayyah ad-Damari membunuh 2 orang dan Rasulullah meminta tolong agar bisa membantu membayarkan atau membereskan diat mereka. Apa itu diat? Diat itu adalah sebuah hukuman atau sebuah pengganti tatkala seseorang membunuh jiwa yang lainnya. Dan itu dibahas di fikih ya. Diat satu jiwa itu berapa? Itu pun kalau pihak keluarga menyetujuinya. Kalau qatlu al-am, kalau membunuh dengan sengaja. Tapi kalau membunuh tidak sengaja, maka di situ ada pembahasannya, dan ini pembahasannya di fikih. Kalian bisa tanyakan ke Ustaz Yanis tentang diat ini. Bahkan ketika tangan terpotong, potong segini, itu diatnya berapa? Ketika potong segini, itu diatnya berapa? Atau misalkan kepala terluka, luka lecetnya kedalamannya seberapa, tulangnya kelihatan atau enggak, itu pembahasannya ada di hukum hudud. Di hukum hudud, dan itu dibahas secara tuntas, dan ini bukan tempatnya kita sirah. Baik. Lil jiwari ladzi kana Rasulullah aqidalahum. Jadi Amr ibn Umayyah membunuh tetangga yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perjanjian dengan mereka agar tidak dilakukan pembunuhan. Nah, inilah apa indahnya Islam ya. Jadi ketika hukum Islam diterapkan, bukan serta-merta akan menindas minoritas. Enggak, hak-hak minoritas tetap dijaga, mereka tetap dibebaskan beribadah, seperti halnya di perjanjian Madinah, annalil yahud dinuhum, bagi Yahud agama mereka. Mereka berhak merayakan dan melakukan ibadah yang mereka yakini. Jadi kalau antum dengar bahwasanya ketika hukum Islam ditegakkan maka akan banyak hak-hak kaum minoritas yang dirugikan, itu sebuah kesalahan besar. Rasulullah sudah pernah mencontohkan hukum Islam tegak di Madinah dan Madinah makmur. Tapi kan terjadi pengusiran orang Yahudi karena orang Yahudi menyelisihi perjanjian yang telah disepakati. Jadi konon ada sebuah negara yang mengatakan mengadopsi piagam Madinah, Darul Ahad, negeri perjanjian, tetapi mereka hanya memilah yang mereka sukai saja. Sedangkan perselisihan yang terjadi mereka tidak kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu di sebuah negeri. Di sebuah negeri. Qalu na'am ya Abul Qasim nu'inuka. Ketika Rasulullah meminta tolong, kata Bani Nadir, oke deh, kita bantu kalian. Na'am ya Abul Qasim, ya wahai Abul Qasim, nu'inuka, kita akan membantumu. Tsumma dakhalu wa ta'amaru fi ma bainahum. Udah bilang, mereka masuk bermusyawarah tuh. Apa? Ala an yalqu alaihi sakhratan min fawqil jidar. Itu tuh memang orang Yahudi gitu tuh. Jadi kalau ada dari kita waliyadzubillah yang seperti orang-orang Yahudi, di antara sifatnya adalah menyelisih perjanjian, melakukan pelanggaran. Itu sifat-sifat orang Yahudi. Mereka apa? Mereka bersepakat untuk melemparkan batu yang besar dari atas tembok. Dan kalau di 11 Madi ini Ustaz sudah sampaikan ya ketika surat Al-Hasyr. Fata Rasulullah al-khabaru minas sama. Nah, ketika Rasulullah masuk dan lagi duduk di surat Al-Hasyr lebih rinci lagi, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk karena kan minta tolong tuh. Ternyata ada yang naik tangga, naik ke atap mau menjatuhkan itu, tetapi sebelum dijatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Jibril terlebih dahulu. Diberitahu bahwasanya makar yang akan dilakukan oleh orang Yahudi. Faqama wa kharaja rajulun al-Madinah.
bangun kemudian balik ke Madinah. Fa awamar Rasul bitahayyu li harbihim wasyar ilaihim. Tahayyu isti'dad. Jadi Rasulullah kembali dan memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan apa? Memerangi mereka. Wasyar ilaihim, dan melakukan perjalanan ke mereka. Ya, maksudnya melakukan penyerangan. Fatahassanu wa amaru biqat'in nakhil wa tahrik. Kemudian kaum muslimin fatahassanu dari kata hasana, hasuna yahsunu, husnun, hisnul, makanya hisnun, benteng. Maka kaum muslimin membuat benteng perlindungan. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memotong pohon korma ya dan membakarnya. Ini Ibnu Ishaq mengatakan hasarahum sittu layali. Rasulullah mengepung orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir selama 6 malam. Maka nas minal munafikin. Nah, ini juga Ustaz pernah jelaskan di kelas 11 Madi ya. Karena di 11 MAB tidak ada tafsir, maaf, kalian bisa cek di video Ustaz sebelumnya, judulnya kedustaan Yahudi. Di situ Ustaz menjelaskan tentang ini. Minal munafikin ba'atsu ilaihim anithbutu wa tamna'u. Orang munafikin mengutus agar apa? Agar bertahan orang-orang Yahudi ini. Dan tetap. Karena mereka menjanjikan akan memberikan atau mengirim bala bantuan. Munafik dipercaya. Kan bego ya. Fa in qutiltum qatalna ma'akum. Ay anal munafiquna wa'ada al-yahud. In qutiltum sanaqtulu ma'akum khalfakum fatarabbasu faqadhafallahu fi qulubihimur ru'b falam yansuruhum. Fatarabbasu ay fantadhiru yantadhiru al-yahud nusrah minal munafikin. Zong hasilnya. Zong dong. Udah dijanjiin kan. Nungguin. Mereka gak datang. Gak datang sama sekali. Akhirnya apa? Faqadhafallahu fi qulubihim. Qadhafa ay adkhala, memasukkan apa? Ar-ru'b, rasa takut. Falam yansuruhum, dan mereka tidak menolong dan tidak ditolong.